tahun 2020 itu ketahuan bahwa saya mengalami tumor otak. Oh. Jadi di situ fase yang bagi saya bergumul. Saya udah capek, sungguh-sungguh udah capek, kejang. Saya bilang saya udah capek Tuhan. Ya terserah Tuhan dah. Orang yang saya pikir ya mengasihi saya, orang yang saya pikir akan menolong saya, justru dalam tanda petik ya meninggalkan. Dia tuh udah kejang. Kalau bapak itu nggak datang menyamperin dia di popohnya, dia mungkin udah jatuh ke belakang dan dia udah, saya udah nggak tahu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Bukankah kemarin aku sudah menolong? Tuhan, aku nggak berani protes. Engkau baik gitu. Selalu saya bilang, engkau baik Tuhan. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia hadir di channel kami. Channel kami berkomitmen untuk memberitakan kesaksian kebaikan Tuhan khususnya di dalam pernikahan. Nah, hari ini kami juga bersuka cita kembali, saya dan suami ya, kita kedatangan sepasang suami istri ya, mereka pelayan Tuhan ya, dan mereka pastinya juga punya struggle yang saya rasa cukup berat ya, bukan cukup berat lagi, sepertinya lumayan berat. Nah, bagaimana beratnya nanti kita mau tahu. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh silakan sekarang juga subscribe, karena itu gratis teman-teman. Sekarang kita mau langsung ke narasumber kita dan mendengarkan kisah kesaksian pernikahan mereka yang pastinya luar biasa. Oke, dengan Bapak Sudi, Ibu Deborah. Selamat datang, terima kasih sudah di podcast kami ya. Kita udah sempet melayani juga di gereja Bapak. Betul. Puji Tuhan, akhirnya setelah sekian lama ya, Bu Deborah kita udah kenal lama, tapi baru kita bisa melayani bareng di gereja Ibu. Luar biasa setia ya, di gereja yang saya rasa sih itu misi ya, sebagai misi, jadi seperti gereja misi juga ya, di tengah-tengah apapun kendala, tapi Ibu tuh begitu semangat saya lihat dengan Pak Sudi, luar biasa ya. Nah nanti mau ceritakan tentang mungkin struggle karena kan Bapak dan Ibu kan pelayan Tuhan juga, suami istri dan juga sama-sama melayani Tuhan ya, dari bareng-bareng dari muda ya. Ya, nah, ada bagaimana struggle-nya seorang hamba Tuhan yang melayani bersama-sama, kita pengen tahu banget. Boleh gak Bu ya? Boleh banget ya. Untuk itu maka kesini ya. Oke. Ya, saya mulai dengan Pak Sudi dulu ya. Baik Pak. Nah mungkin boleh tahu ini tahun keberapa pernikahan Pak? Kami menikah itu 2009, berarti 15 tahun Pak. 14 tahun. 15 benar, 15 tahun. Mungkin bisa cerita singkat Pak, awal pertemuan dengan Ibu seperti apa, terus akhirnya pacaran berapa lama, dan siapa yang memutuskan menikah gitu? Iya sebenarnya agak lucu juga, karena memang dia waktu itu punya pasangan, saya juga punya pasangan, jadi kita memang nggak ada lirik-lirikan awalnya. Saling tertarik. Iya. Tapi waktu kita sama-sama pelayanan di sebuah yayasan, ketua yayasan bilang, Sudi, kamu tuh kayaknya cocok deh sama Deborah. Saya masih deny. Enggak lah Pak. Tapi dia bilang, ini dari Tuhan ini. Kayaknya kamu cocok deh sama dia. Akhirnya saya selesai dengan pasangan saya, dia juga selesai dengan pasangannya. Masih menolak lah kata-kata orang itu, dan enggak lah. Tapi lama-lama saya dalam hati, kenapa enggak ya? Kita coba dulu kalau memang ini dari Tuhan. Dan akhirnya saya lakukan pendekatan dan enggak lama Pak. Jadi kalau pacarannya jadi kami itu pacaran setelah pernikahan lah, baru berpacaran. Jadi cepat ya. Jadi sekitar 6 bulan ya. Hampir setahun lah. Hampir setahun. Tapi itu udah persiapan pernikahan. Ya langsung memang kita putuskan untuk sama-sama untuk menuju pernikahan. Jadi nggak lagi wasting time ya untuk pacaran lagi. Udah langsung fokus. Karena saya bilang umur juga waktu itu sudah, saya 28, dia 27 ya. Ya jadi
Udah mateng lah ya. Udah matang. Jadi saya bilang udah nggak masalah lagi untuk pacaran, ya hanya kita udah kenal juga karena dalam pelayanan. Jadi seperti itu Pak Teddy. Oke, kalau dari pelayanan berarti kan sama-sama udah tahu lah bagaimana membangun rumah tangga ya Pak ya. Kan Bapak juga sebagai hamba Tuhan sebelum menikah, istri juga udah. Nah, kira-kira ada masalah nggak ketika masuki rumah tangga? Tantangan apa sih yang paling berat yang Pak Sudi dan istri alami? Iya, kalau masalah dalam rumah tangga pastinya saya tahu tentu semua rumah tangga ada masalah ya Pak ya. Yang kami alami sebenarnya masalah kala bentrok berdua sangat-sangat jarang, Ya. tapi kebanyakan itu dari pihak ketiga. Circle kita lah, misalnya dari keluarga lah. Ya, misalnya keluarga dari saya, ya namanya kita menikah, ternyata apalagi orang Batak kan. Kalau orang Batak tuh menikah bukan hanya berdua, tapi seluruh keluarga besar. Jadi kita harus bisa terima keluarganya dia juga harus bisa terima keluarganya saya begitu. Jadi permasalahan-permasalahan lebih banyak datangnya itu dari ya circle kita lah. Jadi seperti itu Pak Edi. Iya. Dan masalahnya itu kalau circle itu kira-kira kebanyakan tuh pasti mengkritik biasanya yang bermasalah ya, atau mungkin masalah pembagian uang ekonomi apa. Kebanyakan boleh tahu nggak? Mungkin kan kalau soal ekonomi, kami dari awal memang udah sepakat kita menolong orang yang membutuhkan gitu. Jadi dari suami memang mereka sejak kecil itu sudah ditinggal oleh mertua saya dua-duanya. Jadi mereka 8 bersaudara itu yang bontok dia umur 4 bulan, mertua saya perempuan meninggal. Terus setahun kemudian mertua saya laki-laki meninggal. Jadi mereka ditinggal 8 bersaudara itu, hidup mereka tuh sangat susah sekali ya, Cik, menurut cerita mereka. Tapi dengan kemurahan Tuhan berjalannya waktu, mereka, abangnya dia pertama datang ke Jakarta, akhirnya adiknya diajak ke Jakarta dan dia juga diajak. Jadi sama-sama berjuang. Nah, habis itu adiknya 3 lagi di bawah, diajak ke Jakarta, itu mereka bisa kuliah dan kami menikah itu masih membantu adik kami untuk kuliah. Tapi di perjalanan waktu, karena kami seorang hamba Tuhan bukan digaji gitu ya, seringkali uang kita tuh pas-pasan gitu, tapi kita harus rela berkorban untuk berbagi buat mereka. Jadi satu kali nggak ada uang dipaksa mesti kasih mereka nih gitu. Jadi disitulah kita ada masalah, mulai masalah gitu, tapi bukan masalah yang berat ya. Habis itu udah gitu, karena saya juga dengan sukarela gitu. Saya berpikir tidak ada orang tuanya. Siapa lagi yang bisa menolong kalau bukan sesama kita saling membantu gitu. Dan puji Tuhan adiknya dia itu 3-tiganya lulus kuliah sarjana. Itu jadi kita sama abangnya dia saling menolong lah, saling membantu gitu. Seperti itu. Dan itu waktu Ibu Deborah membantu menyokong berarti ya, keluarga besar Bapak itu nggak di dalam hati Ibu Deborah itu memang rela melakukan itu, atau sebenarnya ada rasa gimana sih kok gue harus berbagi ekonomi dengan keluarga besar? Saya nggak ngedumel sih di dalam, karena saya bisa merasa bagaimana mereka tidak ada orang tua gitu. Jadi saya sebenarnya juga orang dari susah, orang tua saya juga bukan orang mampu, orang tua saya orang petani, dan saya bisa sekolah teologi pun disekolahkan oleh abang saya. Jadi saya tuh berpikir kalau saya ditolong orang, saya pun harus menolong orang. Amen. Gitu. Seperti itu. Jadi itu kalau soal-soal seperti itu bisa kita atasin seperti itu. Kalau menolong keluarga itu kita memang udah sepakat dari awal, siapa yang bisa ditolong kita harus menolong. Jadi, ini luar biasa ya, pasangan yang sebenarnya menjadikan rumah tangga tuh sebenarnya pelayanan juga ini. Ya, menjadi berkat ya. Karena kan nggak banyak ya yang bisa seperti itu. Yang sering saya dengar kan malah gontok-gontokan, merasa lu ngapain sih nolongin keluarga besar lu kan gitu ya. Iya. Kalau kita memang sama-sama ditolong kan gitu. Jadi saya juga ditolong, bisa ke Jakarta, dia pun ditolong. Jadi suatu kewajiban juga lah harus menolong orang gitu.
apalagi itu adiknya kan udah nggak ada orang tua. Padahal kan yang seperti Ibu Deborah kan bilang bahwa ya gini loh, kalau kita menolong di saat kita berlebihan itu mungkin lebih mudah ya. Ya, Tapi masalahnya kan tadi Ibu Deborah bilang aja kan di dalam rumah tangga kan mungkin pas-pasan ya. betul. Iya kan, tapi masih harus menolong. Betul. Adik ini luar biasa loh. Betul, kita tuh melayani di yayasan ya, dan kami tuh tinggal di kantornya, itu di Golden Tulio dulu tuh dia itu dikasih seperti persembahan kasih hanya 1 juta 1 bulan. Tapi kami bisa menolong adiknya karena listrik apa semua tidak kita tanggung ya, itu ditanggung oleh yayasan. Tapi seringkali dia juga pelayanan di luar, jadi suka dapat PK. Jadi apa namanya, bukan berlebihan. Jadi kalau ada orang bilang ya, tunggu saya punya dulu, saya bisa memberi, itu saya ini ya, karena ketika kita bisa memberi dalam kekurangan itu, saya yakin ketika kita diberkati pun kita bisa lebih menolong lagi. Ya, terus dari sisi Bapak ya, setelah menikah, hubungan Bapak dengan istri itu kan tetap terjaga ya, romantis gitu ya. Orang Batak jarang yang romantis, Pak Edi. Romantis juga sih, Pak. Tidak romantis. Iya. Orang Batak gitu kan, I love you, you love me, kita nikah. Iya. Ada pertanyaan, kalau nggak ada kita nikah. Iya. Tapi biasanya kan di dalam Tuhan itu kan kita belajar tentang kasih ya. Betul. Jadi kasih itu bagaimana Bapak wujudkan kepada istri sehari-hari setelah menikah. Ya, yang saya lihat dalam perjalanan pernikahan sebenarnya Pak Edi, yang saya alami ya, wanita itu sebenarnya bukan untuk dimengerti ya. Karena janji pernikahan kan nggak ada aku akan mengerti engkau. Tapi yang ada nggak ada. Tapi yang ada adalah baru ngeh ya. aku menerima engkau apa adanya. Jadi itu yang saya coba terapkan. Dia kekurangan dia adalah kekurangan saya. Jadi kita sepakat bahwa kejelekan saya jangan sampai kamu ceritakan keluar. Karena kalau kamu ceritakan keluar, maka orang tidak akan menghormati saya lagi. Begitu juga dengan kamu. Kekuranganmu tidak akan pernah saya sampaikan ke orang lain. Karena apa? Itu juga orang akan tidak menghargai kamu, saya bilang. Jadi apa yang di dapur kita, cukuplah kita saja untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya harus bisa. Karena apalagi kita sebagai hamba Tuhan tentu nggak sempurna. Ya, ada juga kekurangan kita, ada juga kekurangan istri. Tapi bagaimana ketika kita tampil di luar, bukan munafik, tapi kita harus punya nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Mungkin seperti itu Pak Edi. Jadi ya untuk supaya rumah tangga ini bisa terus berjalan dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan artinya dari awal menikah itu banyak kesepakatan ya antara berdua nih ya, yang sudah bisa ditampilkan ke publik lah, betul. ke sidang jemaat kan ya, berarti ya. Betul. Nah, istilahnya amburadulnya nih simpan, kita selesaikan bersama gitu kan. Iya. Nah, cuma pertanyaannya, apakah semua orang, kan nggak semua bisa seperti itu ya. Nah, apa yang membuat Bapak dan Ibu bisa seperti itu? Kira-kira apa? Mungkin kan orang mengharapkan kan seperti ini, bisa dewasa ya supaya dalam menjalani menghadapi konflik ya. Tapi tipsnya apa supaya bisa kepada level keimanan dan kedewasaan seperti Bapak dan Ibu? Apa tuh? Ya, Bapak. Ya, kalau dari saya mungkin tetap kita harus berdasarkan firman sih ya. Jadi kalau kekuatan kita pasti nggak bisa. Karena apa? Walaupun kita satu suku tapi beda, ya karakter beda. Saya anak tengah, ya sama-sama anak tengah sebenarnya. Ya kedua karakter ini berbeda. Saya lebih slow orangnya, dia lebih pokoknya itu kalau saya nggak bisa menerima, repot. Ya kamu kenapa terlalu? Ya kan? Tapi ya harus bisa menerima. Itu tadi kan kita bukan mengerti tapi menerima engkau apa adanya. Jadi ya landasannya memang harus benar, yaitu firman Tuhan sih. Jadi dari awal
menikah tuh udah tahu sifatnya Bu Deborah, yang cepet, nih contohnya salah satunya. Jadi pas pernikahan kan berarti dia terus membawa sifat itu dong, bener ya? Benar. Artinya karena dari awal udah menerima, jadi udah nggak bete, nggak jengkel lagi waktu menghadapi di pernikahan ya. Justru saling melengkapi jadinya. Iya. Ya, saya yang slow, suka lambat, dia suka menolong akhirnya. Tolong itu, ini. Akhirnya saya bilang, udah aku minta tolong deh, Mami, saya bilang. Jadi sebenarnya pernikahan yang harmonis dan ideal itu berarti Saling mengisi. saling harus memahami kekuatan masing-masing Iya, ya, betul, berarti betul. ya. Supaya Dari saling mengisi awal yang tuh udah konsisten. harus tahu ya. Iya. Ya, makanya ada banyak orang ya, karena mungkin lihat dari muka saya dipikir lebih dominan. Jadi dipikirnya tuh saya tuh yang mengatur, karena di semua orang kalau lihat dari saudara saya, keluarga siapa, pokoknya dia is the best deh. Pokoknya dibilang si Manung Kalit, kalau orang Batak panggilannya nggak ada lagi suami seperti dia. Terus saya bilang, apa harus saya ceritakan kejelekan suami saya? Dia itu, maaf nih aku bilang, ke kamar mandi aja telat. Dia bilang, tapi saya itu saling melengkapi gitu. Misalnya, karena saya udah tahu, kalau mau ke gereja masuk jam sekian, saya orangnya nggak suka telat gitu. Jadi saya udah persiapkan semuanya gini. Jadi ngapain ribut gitu loh. Kalau orang kan udah tahu kekurangan suaminya, tapi nggak mau menerima, ngomel gitu. Jadi kalau saya memang kekurangan saya itu dia tahu, saya orangnya cepat. Nah tapi saya sadar dengan adanya dia bisa ngerem saya, oh iya ya gitu. Bukan begitu Mami, gini, oh iya ya. Kalau saya kan maunya tek gitu, jadi mau cepat, semua cepat gitu kan. Tapi ya itu tidak saling menuntut, tapi sudah saling menerima satu dengan yang lain. Karena saya udah tahu kekurangan dia, dan saya tahu kelebihannya dia gitu. Dan saya banyak belajar dari suami saya nggak ngerti gitu. Jadi makanya kalau saya pergi sama kemana-mana, teman saya, tunggu ya, saya tanya dulu suami saya. Ya suamimu pintar banget ya katanya, karena jadi saya sama dia juga sebenarnya saling ketergantungan gitu. Tunggu ya, saya nggak ngerti nih, suami saya pasti tahu ini gitu. Jadi saya tahu suami saya punya kelebihan banyak gitu. Jadi kekurangannya yang lain itu ketutup bagi saya. Jadi itu udah anggap nggak ada gitu. Jadi saya bisa menerima. Makanya orang kalau bilang pernah ribut nggak sih kalian? Pernah. Bukan nggak pernah loh ya, pasti pernah selisih paham. Tapi saya tuh udah tanamkan di pikiran saya, dia suamiku loh, ngapain mesti ribut? Dia suamiku loh, ngapain aku mesti pertahankan, marah gitu. Jadi kalau kita marah tuh, ya udah habis itu udah gitu, nggak pernah sampai ke orang bisa betah 2 hari nggak ngomongan. Kalau kita nggak gitu, nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Berarti kalau Bapak kan tipenya lebih slow ya? Ya. Berarti secara emosi juga lebih slow ya Pak? Iya, lebih slow. Iya. Terus kalau misalkan terjadi itu ya, misal selisih paham lah, biasanya siapa sih yang kan biasanya nggak tahan lama-lamaan, siapa sih yang inisiatif untuk datang rangkul minta maaf gitu? Gak rangkul kali, katanya gak romantis nih. Pernah rangkul gak nih si Bapak mau nanya nih? Pasti lah. Ya pernah. Oh, kalau pernah, bukan sering ya. Iya. Ya kalau terjadi selisih paham, kalau yang saya ingat sih lebih banyak saya yang duluan minta maaf. Oh gitu ya? Mestinya kan istri lebih Ada agresif. temennya nih. Iya. Berarti dalam hal meminta maaf lebih cepat Pak. Iya. Luar biasa. Karena saya pikir nggak betah juga ya diam-diaman. Masa kita WA siapin makan dong, kan nggak mungkin ya satu rumah pakai WA. Ya udah akhirnya saya seingat saya sih bener ya. Iya Mami ya. betul sih. Dia lebih sering minta maaf daripada saya. Kita sama, Bu. Sama dalam hal ini ya. Nah, Kekakuan. dalam hal didik anak Pak. Anak sekarang ada 3 ya? Ada 2 ya? Nah, sering nggak ada perbedaan pendapat gitu dalam hal mendidik anak itu? Kami sih sepakat ya, dari awal juga sepakat, bahkan kita sepakat begini, misalnya kita ada masalah, jangan sampai anak-anak tahu, dengar. Ya kita harus selesaikan tanpa ada anak-anak.
Karena kalau mereka lihat kita ribut, karena kita belajar psikologi juga ya, itu akan mempengaruhi psikologis anak, mentalnya. Ketika dia lihat suami istri ribut, orang tuanya ribut, itu akan berbekas di hatinya. Jadi memang kita usahakan ketika kita ribut, anak-anak jangan sampai tahu begitu. Pak, kayaknya Bapak tuh udah dewasa banget deh dalam memasuki pernikahan. Sebenarnya enggak juga, Bu. Karena ya ya. belajar ya learning by doing lah. Jadi di tengah perjalanan belajar terus. Iya. Kadang-kadang marah juga di depan anak-anak. Nah, pernah saya tertempelak lah istilahnya ketika anak saya bilang, tuh papa marah di depan mama katanya. Oh iya ya. Jadi akhirnya Cepat sadar. karena anak yang ngomong. Nah, itu karena anak kecil kan itu bukan apa yang kita omongin yang dia bisa ikuti, tapi apa yang kita lakukan, Iya. yang dia lihat. Apa tips Bapak sih untuk menjaga kestabilan jiwa Bapak yang mature gitu, yang secara rohani udah dewasa gitu? Ya, tetap belajar sih. Kalau saya bilang tetap belajar dan merenungkan firman. Karena kan firman Tuhan berkata begini, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan di Mazmur itu. Jadi bukan hanya orang sebenarnya di situ, tapi dia pakai kata laki-laki seharusnya. Jadi saya sadar bahwa ketika kita sebagai kepala rumah tangga, ya memang kita harus dekat sama Tuhan. Ya supaya apa? Berkat itu turun ke keluarga rumah tangga. Nah. Walaupun tidak berlebihan, tapi Tuhan pasti akan cukupkan. Bukan ya. Nah, boleh tahu definisi Bapak takut akan Tuhan, karena gini loh, di luar sana saya sering, kan kita orang pelayanan ya, banyak orang mungkin salah kaprah kalau dikatakan takut Tuhan tuh artinya sering datang ke gereja, sering dengar khotbah, tetap ikut Tuhan gitu kan. Dia udah menganggap atau misalnya dia nggak ke klub, nggak ke kafe, nggak ke hidup yang lama deh, dugem, perempuan gitu, mabok-mabokan, pokoknya ikut firman Tuhan deh. Tetapi sama istrinya ya masih suka gontok-gontokan, nggak mau mengerti, nggak mau sabar gitu. Nah, definisi Bapak pria yang takut akan Tuhan, tambah lagi apa dia merasa sudah rajin baca firman ya, seperti itu. Menurut dia takut akan Tuhan, tapi rumah tangganya tetap ya ribut terus. Nah, menurut Bapak definisi takut akan Tuhan itu apa? Iya, kalau yang saya lihat ya, kalau takut akan Tuhan artinya kita menghadirkan Tuhan dalam diri kita aja. Ya, menghadirkan Tuhan. Jadi ketika kita mau ribut, kita harus ingat pernah baca firman. Ya, bahwa kita bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Kalau kita sakiti pasangan kita, sebenarnya kita menyakiti diri sendiri. Jadi bagi saya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan dalam diri kita, dalam keluarga kita, sehingga melihat istri ini bukan orang lain, ya, tapi melihat istri ini adalah bagian dari kita. Ya, kalau bagian, makanya firman Tuhan itu benar-benar luar biasa. Kamu bukan lagi dua, tapi jadi satu. Kalau kita sakiti, berarti ya saya juga menyakiti diri sendiri. Begitu, Bu. Itu jadi dengan menghadirkan Tuhan di dalam hidup, ya itu kita ngomongnya pria ya. Betul. Bapak kan bilang menghadirkan Tuhan itu definisi takut ya. Iya. Artinya dengan dia hadir, jadi kalau maaf kata mau nyakitin, mau berbuat dosa, mau apa, kayaknya aduh, ada Tuhan nih di samping gue, dia selalu sadar ya bahwa Tuhan. Sadar akan Tuhan. Betul ya, karena kan banyak yang kita lihat salah kaprah tuh, dia berpikir dia takut akan Tuhan, tetapi masih marah-marah sama istrinya, kalau ngomel kayak nggak ada berhentinya, menyakitkan gitu kan. Nah itu kan yang mesti diluruskan ya. Betul. Artinya baca firman sih baca firman, Betul. bahkan melayani misalnya gitu ya. Tapi pertanyaannya, Tuhan dihadirkan nggak gitu ya, pertanyaannya ya. Iya. Benar, Bu. Karena kan seperti di dalam ayat dibilang bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan tapi hatinya menjauh. Iya. Sedangkan Tuhan itu kan hadir di hati ya, Betul, Pak ya. Ini betul. luar biasa nih, jadi connect-nya. Benar. Jadi untuk para pria di luar sana, hadirkanlah Tuhan dalam hidup Anda supaya rumah tangga akur seperti ibu bapak ini ya. Dan Berarti kita kalau saya simpulkan ini, kalau Tuhan itu hadir, baik dalam keadaan baik atau keadaan yang tidak baik, Tuhan selalu hadir. Artinya apa? Kalau kita berselisih dengan pasangan,
ya hati kita itu harus cepat-cepat maafin. Kalau bisa sampai berhari-hari berarti kan Tuhan itu gak hadir. Benar. Ya Nah kan? ini benar-benar. Ya jadi Betul. sebenarnya Tuhan hadir itu kan artinya kita Iya. bisa memberikan pengampunan. Ya. Betul, betul. Nah, mungkin ini juga untuk sedikit edukasi ya buat kita semua yang ini menarik nih kehadiran Tuhan. Itu banyak orang mungkin bilang saya udah sering berdoa tiap hari ya, pokoknya udah nyembah, udah baca firman. Tapi balik lagi, hatinya nggak bisa mengampunin karena yang dibilang tidak menghadirkan Tuhan gitu ya Pak ya. Iya. Nah pertanyaan berarti kan bagaimana cara menghadirkan Dia di dalam hidup kita, hati kita. Nah itu boleh Bapak kasih tips mungkin? Iya, menghadirkan Tuhan tentu seperti ada sebuah lagu kan, ku terhubung dengan, ya kan. Jadi bagaimana, walaupun kita menghadirkan Tuhan itu bukan kita hanya rajin baca Alkitab, itu good, bukan hanya kita pergi ke gereja, itu bagus, bukan hanya kita terlibat dalam pelayanan, bagi saya itu juga bagus, tapi lebih lagi adalah firman Tuhan bilang bahwa kamu harus menjadi saksi di Yerusalem. Ya, di mana itu? Yang paling dekat dulu berarti. Yerusalem kita sih di mana? Di keluarga. Jadi bagi saya percuma kita hebat di luar sana, tapi di rumah kita berantakan. Jadi ya kita senantiasa harus menghadirkan Tuhan itu, bagi saya kita selalu ingat ya. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Kamu harus berdoalah senantiasa. Bagaimana kita doa senantiasa? Tutup mata, lipat tangan, kan bukan begitu. Tapi hati kita selalu terhubung dengan Dia. Terhubung Iya, ya. itu menghadirkan Dialah dalam diri kita. Betul. Benar. Betul Pak. Jadi sharing pengalaman ya, ini kan juga mungkin supaya teman-teman di luar sana bisa mengalami kedekatan lebih lagi dengan Tuhan ya. Karena kita sering lihat orang boleh pelayanan, orang mengaku udah baca firman bla bla bla, tetapi dengan rumah tangganya ribut mulu, dengan orang cekcok sana cekcok sini. Oke. Berarti kan ada masalah dengan hatinya. Iya. Ya kan, yang dikatakan kalau nggak menghadirkan Tuhan maka nggak bisa mengampuni kan. Nah itu kan berarti kan permasalahan kita sebagai umat Tuhan itu kan sebenarnya di area situ sebenarnya. Benar. Kalau kita nggak ada masalah di area situ, seharusnya setiap umat Kristen bisa saling mengampuni loh Pak. Benar. Nggak ada lagi gontok-gontokan loh sesama orang Kristen. Iya dong, bahkan pelayan Tuhan aja bisa gontok-gontokan kan Pak. Iya. Berarti kan permasalahan ini sepertinya kedengarannya simpel menghadirkan Tuhan, tetapi pada prakteknya kan Tidak segampang. tidak segampang itu. Makanya setiap hal-hal yang sulit buat manusia itu, misalkan contohnya pengampunan yang sangat berat menurut ukuran manusia, dia perlu melibatkan Tuhan. Betul. Karena Tuhan yang bisa memulihkan hati. Mungkin kalau namanya kita diselingkuhin, hati pasti terluka. Nah, dengan itu dia datang kepada Tuhan supaya luka itu Tuhan yang bisa sembuhkan. Contoh yang tadi Bapak bilang, yang namanya connect sama Tuhan, nggak selalu harus berdoa tutup mata, ya kan. Tapi setiap hari saya percaya di dalam setiap 24 jam hidup kita itu kita harus connect sama Tuhan, kecuali tidur kali ya, tidur jaga malaikat. Iya betul. Jadi saya juga praktekkan sih Pak, waktu dulu saya belum mengerti, tapi setelah satu hamba Tuhan juga berkata, you lagi kerja aja supaya you bisa terkonek sama Tuhan. Akhirnya saya praktekkan gimana caranya. Dulu kan saya orangnya gini loh, protokoler Pak, baru-baru Kristen gitu loh. Protokoler, jadi yang dianggap kalau saya mau bertemu Tuhan, berbicara dengan Tuhan, saya harus ke ruang doa saya. Wah begini-gini baru saya bisa merasakan Tuhan connect gitu kan. Tapi kan paradigma kita diubah, ternyata kehidupan kita sebagai anak Tuhan tuh ya 24 jam juga sih kita ngomongnya ya, terkonek sama Tuhan. Jadi setiap kali kita kerja apapun ya kita bisa memanggil nama Dia di dalam hati, kita bisa berseru. Bahkan kita kalau lagi ada sesuatu hal yang kita nggak mengerti, kita bisa ngomong gitu, gimana caranya Tuhan gitu kan. Atau misalnya ngadepin anak lah misalnya yang bikin kita bete gitu ya, kan rasanya mau marah gitu ya. Nah kita connect lagi sama Tuhan dalam hati kan, aduh Tuhan saya nggak mau marah nih, aduh gimana gitu kan begitu ya contohnya. Ya itu sih Pak, saya akhirnya praktekkan. Oke. And setelah saya praktekkan, saya melihat emosi jiwa saya lebih stabil. Amin. Saya lebih tenang, lebih damai, meskipun tetap struggle ya dan terus belajar benar. hari ini, tapi aku lihat intens ya, untuk marah, untuk keselnya itu udah sangat tertahan, yaitu dengan kita menghadirkan Roh Kudus di dalam setiap tingkah laku hidup kita. Itu sih Pak. Jadi menarik Pak itu. Berarti benar-benar kita anak Tuhan tuh harus mengerti hal itu Pak.
Ya. Yang menarik tadi yang dibilang Pak Edi, memang saya pernah ngomong sama jemaat, saya bilang, secara daging kita nggak mungkin bisa mengampuni orang. Ya. Karena nggak ada hukumnya. Karena apa? Gigi ganti gigi. Itu prinsip dunia kan itu. Jadi bagaimana kita bisa mengampuni? Ya hadirkan Tuhan. Ingat Kristus, kematian Kristus di kayu salib. Dan dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi ketika kita belum mampu mengampuni orang, saya katakan berarti Kristus belum ada di hatimu. Ya. Tapi ketika Kristus sudah ada di hati kita, sesakit apapun, ya Tuhan Yesus sakitnya bagaimana? Betul. Ya kan? Jadi saya bilang, sesakit apapun yang memampukan kita untuk mengampuni, bukan kita, bukan daging ini. Iya, Ya, kalau daging ini dicubit dia sakit. sakit. Tapi karena ada Kristus di hati kita, sehingga kita bisa mengampuni. Boleh tanya Pak, boleh tanya nggak Pak, Bapak pernah nggak mengalami suatu fase seperti ujian untuk pengampunan gitu? Oh ada. Ada ya? Ada. Oke. Jadi Jadi- pernah juga di area situ dan Bapak menang lah istilahnya ya, Memang proses. pergumulan. Oh, Ya, waktu COVID kemarin kan, 2020. Dan itu memang masa-masa yang berat bagi kami, keluarga. Karena waktu COVID semua di lockdown dan nggak ada kegiatan, nggak ada pelayanan. Dan tahun 2020 itu ketahuan bahwa saya mengalami tumor otak. oh, Nah, jadi di situ fase yang bagi saya bergumul. Bukan hanya itu, waktu saya mengalami sakit begitu, orang yang saya pikir ya mengasihi saya, orang yang saya pikir akan menolong saya, justru dalam tanda petik ya meninggalkan. Dan itu sakitnya itu di sini. Ya sakitnya itu di sini ya. Tapi saya pikir ya memang benarlah firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, memang nggak gampang untuk, karena saya pikir wah saya sudah begini, selfnya ini sangat tinggi kan. Oh saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Tuhan bilang no. Berarti selama ini kamu melayani dia dong, bukan melayani aku. Nah itu membuat hati saya bisa dipulihkan kembali. Kalau secara daging lagi sakit, sakitnya nggak bukan sakit kutil. Iya nggak ringan. sakit berat Oh, banget. sakit bagi saya itu berat, dan saya bolak-balik ke rumah sakit itu hampir diopname 3 kali dalam sebulan. Baru keluar, seminggu kemudian masuk lagi, udah keluar, seminggu kemudian masuk lagi. Karena apa? Saya bergumul di situ. Dan orang yang saya pikir akan menolong dan akan membantu Malah cuek. cuek dan malah meninggalkan. Ya, dan di situ memang saya banyak belajar. Ya, jadi seperti burung Raja Wali yang anaknya itu selama dibekap. Tapi kan untuk dia belajar, saya lihat videonya ya bagaimana seorang induk Raja Wali mengajari anaknya terbang. Ternyata dilepas, diangkat, dilempar. Jadi saya berpikir Tuhan sedang ajar saya untuk bisa terbang menjadi Raja Wali. Wow. Nah, proses ya ini saya kan dengar Bapak sampai tumor otak dan aduh ngeri sih waktu saya tahu dari cerita Ibu Deborah. Bayangin aja nggak berani, ngeri aku, takut, kasihan sekali sampai dioperasi sedemikian rupa. Nah, boleh diceritain nggak proses waktu menemani Bapak dari sakit sampai puji Tuhan, Tuhan bisa bawa sampai hari ini kesembuhan yang ajaib menurut saya ya. Itu gimana tuh Itu prosesnya? apa ya? Proses hidup keluarga yang luar biasa ya. Jadi tahun 2020 ya Pak, itu kita lagi ibadah, dia lagi main musik. Pas dia lagi main musik itu, main keyboard gitu, ada habis kesaksian. Jadi matanya tuh udah tertuju ke situ. Tapi saya kayak digerakkan Roh Kudus, saya fokus melihat dia gitu. Pas kejadian itu dia kejang gitu sampai keyboardnya jatuh. Akhirnya saya lari ke depan dan waktu itu karena pandemik ya. Jadi dia sering begadang, suka kalau di tempat tinggal kami itu warga itu bergantian jaga di bawah gitu. Dia pikir nggak ada kegiatan, ya udah saya bergaul dengan warga. Kurang tidur jadinya.
Jadi dia waktu pas kejang itu semua orang udah takut kan, ada apa gitu. Pas habis itu harus bawa berobat ke dokter. Nah takut kan, orang pada waktu itu COVID, orang takut sekali kan dokter. Nah kita pikir karena itu kejadian mungkin karena kurang tidur, karena kecapean, jadi udah. Nggak lama, 2 bulan kemudian itu suami saya tuh kejang lagi. Ini bagi saya ya sangat sungguh karena anugerah Tuhan. Dan kalau ada sekarang ini anugerah Tuhan. Jadi di tempat kami itu tidak bisa parkir di depan rumah, akhirnya ada tempat parkir di depan. Dia ambil mobil sore hari dan itu macet. Pas mau ngambil itu dia udah nggak konsen tuh. Ada bapak-bapak penjaganya itu dibilang, Pak Sudi, dia tuh udah kejang. Kalau bapak itu nggak datang menyamperin dia di popohnya, dia mungkin udah jatuh ke belakang dan dia udah, saya udah nggak tahu. Tapi karena itu pandemi, di situ ada bal-bal gitu, ditaruhlah di situ. Panggil istrinya. Saya dipanggil, saya lari sekencang-kencangnya, saya udah nggak lihat jalan gitu ya. Pas saya ketemu itu dia udah mata tertutup, udah nggak bisa ngomong gitu. Di pikiran saya udah stroke lah ini gitu. Terus nggak lama orang sibuk kan, kasih minyak angin, kasih apa gitu. Orang mau mendekat takut karena dipikir COVID. Akhirnya saya bilang, Papi, gitu udah mulai sadar dia, gitu. Kita harus ke rumah sakit, nggak mau gitu. Nah itu sampai lidah sebelah kiri ya, itu udah kayak gigit semua gitu. Dan nggak jadi ke rumah sakit, kita balik ke rumah. Setelah itu dia ada temannya, harus periksa Pak, kalau udah sampai kejang 2 kali gitu tuh udah bahaya, ada sesuatu terjadi di otak. Diperiksalah semua, sarafnya bagus, jantungnya bagus. Tapi saya bilang sama dokternya, Dok, nggak mungkin dok, saya mau suami saya di MRI. Kalau sampai suami saya 2 kali kejang, katanya sarafnya bagus, ininya jantungnya normal, itu nggak mungkin. Pokoknya saya mau di MRI. Nah, setelah 2 bulan kemudian ya, itu bulan 9, akhirnya suami saya di MRI. Pas di MRI itu, sebelum di MRI ya, dokternya itu udah bilang memang, Pak, ini aja dulu di sini ya, nginap di sini biar kita periksa semua. Kemungkinan Bapak tumor otak nih gitu. Belum apa-apa, jadi kami cerita seperti tadi itu udah ngomong gitu. Kami nggak bisa nginap karena anak-anak di rumah gitu. Jadi kami balik ke rumah. Besok kami datang lagi. Pas besoknya datang, dia kejang lagi. Akhirnya dibawa ke IGD dan akhirnya dirawat gitu. Setelah udah dirawat di situ, diperiksa, di MRI, baru ketahuan lah hasilnya. Bahwa suami saya itu ada tumor otak di sebelah kanan dan tumornya itu kata dokternya itu tidak jelas posisinya karena di tempat yang kurang bagus begitu ngomongnya waktu itu ya, karena itu sangat mempengaruhi saraf gitu. Jadi itu pokoknya itu sangat bahaya gitu. Akhirnya terjadilah pergejolakan yang luar biasa ya. Saya stres, dia juga stres gitu kan. Tapi nggak ngomong gitu, jadi kita berdua tuh nyimpan dalam hati. Kaget, ya kayak kita disambar petin, bolong gitu ya. Karena nggak bisa dibantah lagi, udah ada hasil MRI gitu. Akhirnya kita tanya teman, hubungi teman gitu ya. Coba periksa di rumah sakit ini, kami periksalah di rumah sakit itu. Terus kasih bawah itu, ini loh hasil MRI-nya. Terus dia bilang, bener nih, ini tumor otaknya ini nih loh Pak, ini bener nih. Ini tumor otak Bapak itu posisinya itu di sebelah kanan. Kalau ini dioperasi, itu nggak ada hasilnya Pak, nggak bagus katanya. Karena nanti Bapak akan bisa lupa istri, bisa lupa ingatan, bisa nangis tiba-tiba, marah tiba-tiba. Dalam hati Tuhan gitu. Terus saya bilang, Dok, apa yang kami lakukan? Kalau saya bilang ya Bu, kalau saya perlu duit, saya akan bilang dioperasi. Tapi hasilnya nggak maksimal. Jadi ngapain dioperasi? Ya udah nggak usah dioperasi. Terus apa yang kami lakukan Dok? Ya udah Bu, kenapa bisa kejang? Itu berarti karena capek, kepikiran. Ya sekarang udah tenang-tenang aja Pak, nggak usah mikirin apa-apa. Santai aja, dibawa aja santai. Terus Bapak nggak boleh terlambat tidur gitu. Setelah itu dalam 1 tahun itu ya, memang kita sungguh berserah, hanya pasrah, sepenuhnya pasrah karena
dilema, berpikir dioperasi nggak ada hasil. Kalau nggak ada operasi, terus apa lagi yang mau dilakukan? Udah sampai kepada titik, udah suka-suka mula Tuhan. Berserah sama Tuhan. Sepanjang tahun itu, apa yang kami lakukan? Itu hidup sehat. Gitu ya. Dia olahraga rutin, dia tidur cepat, nggak boleh sampai stres, nggak boleh. Tapi namanya manusia ya, nggak mungkin nggak pernah berpikir gitu. Sepanjang tahun itu lewat ya, tidak pernah kejang. Nggak pernah kejang, dan akhirnya kita pulang kampung ya tahun itu. Nah, 2022. ya akhirnya kita pulang kampung. Dia di kampung karena mama saya tuh nggak bisa diam. Jadi dia punya ladang, akhirnya dia cabut-cabut rumput di sana. Di situ dia kejang setelah setahun nggak pernah. Nah, setelah itu bulan 4-nya ada teman saya bilang masih pandemik nih, nggak ada kegiatan. Deborah, daripada kita di rumah, ayo kita pelayanan yuk, gitu kita bikin bakso gratis. Oh iya, ada teman saya di Palembang. Kami ke Palembang lah. Di Palembang itu pas apa ya, bulan puasa ya. Jadi dia makannya nggak teratur karena lagi puasa, nggak ada makan. Dan sebenarnya dia bukan menyetir ya papi ya. Tapi karena supirnya diajak ngobrol terus, akhirnya dia kurang tidur. Nah, pelayanan di sana berjalan dengan baik, semua lancar, balik ke Jakarta, pas ulang tahun dia, jadi nggak bisa lupa, tanggal 17 bulan April itu ya, dia kejang Pak di gereja habis khotbah. Itu pergumulan yang berat ya. Nah, terus akhirnya tahun itu, di dalam tahun tuh ada 2 kali lagi ya. Nah, tahun ketiganya itu lebih sering dia kejang. Satu kali yang dia kejang ini gitu ya, kami habis Natal lagi happy gitu, dia naik. Jadi pokoknya semua kami udah lakukan karena nggak mau dioperasi. Dia ke dokter pun udah nggak pernah mau, periksa pun nggak mau, karena di pikiran dia ngapain ke dokter, karena kalau ke dokter itu nggak bisa dioperasi juga, ngapain. Jadi yang dia lakukan tuh hidup sehat, dan orang bilang herbal ini semua kami lakukan. Jadi waktu itu dia lagi manasin obatnya, saya tuh karena panitia masih sibuk gitu, nggak lama saya naik. Jadi ini habis mendidih nih obatnya, ini mau diminum, diseduh, terus dia kejang, dia mau nyamperin anak saya, sebenarnya mau manggil supaya dia nggak jadi, tapi ini lagi dia pegang air minumnya yang baru mendidih ini, itu disiram ke badannya semua. Waduh. Itu disiram ke badannya, terus pas disiramnya itu tuh gelasnya pecah ke bawah. Saya ada di depan pintu, terus anak saya teriak, "Mama, Papa!" gitu. Saya datang, aduh, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Akhirnya saya bilang, saya bawa dari kamar ke depan, terus saya tuh puji Tuhan ya, setiap dia kejang itu Tuhan kasih hikmat gitu. Saya bilang, ambil ini. Akhirnya kita siram, kita kasih tomat, kita kasih apa gitu. Besoknya itu dia khotbah, itu tidak ada bekas sedikit pun. Jadi itu karena pakai kaos dalam, sedikit doang di sini. Itu air panas semua sampai ke muka, apakah kepalanya semua. Tapi yang menjadi kekuatan saya ya, di kejadian itu saya nggak pernah panik gitu loh. Tuhan tuh baik gitu. Tuhan tuh kasih hikmat, kasih bagaimana untuk menolong, menyelamatkan dia gitu. Setelah itu baru saya nangis sama Tuhan. Setelah itu baru saya berdoa, Tuhan, tapi saya tuh berusaha di depan dia nggak nangis. Supaya apa? Saya pikir supaya dia nggak beban gitu. Jadi, tapi setelah udah kejadian itu, saya pasti nangis. Saya renungan besok paginya. Setiap saya renungan tuh saya selalu dapat firman. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Bukankah kemarin aku sudah menolong? Tuhan, aku nggak berani protes. Engkau baik gitu. Selalu saya bilang, engkau baik Tuhan. Lakukanlah yang terbaik menurutmu gitu. Sampai saya udah berserah begitu. Saya selalu mau cerita ke orang juga kan, paling orang ngomong apa gitu. Yang bisa saya lakukan tuh saya mau komunikasi sama Tuhan dulu. Tuhan kayak gini nih Tuhan. Apa yang saya lakukan gitu. Udah habis itu 2 minggu kemudian itu saya lagi ada di luar, dia itu lagi makan, dia lagi ngupas bawang putih, dia mau makan gitu, dia nggak sadar, dia mau manggil saya tuh, itu juga dia jatuh Pak. Jatuhnya itu mungkin karena ini kali ya, apa tuh,
sisi meja, akhirnya dia jatuh, itu bengkak, udah lebih segede telur gitu, dia bengkak. Akhirnya nggak lama kemudian dia sadar. Biasanya kalau dia kejang selalu ada aku, itu nggak ada saya. Udah lama dia udah sadar, baru dia datang. Mami, aku tadi baru kejang, udah gede banget, benjol di kepalanya. Saya tuh bilang, ayo papi, ayo kita pulang ke rumah. Saya kasih es supaya bengkaknya hilang. Jadi kalau di depan dia tuh saya bersyukurnya ya Tuhan tuh kasih gitu, bisa dilalui. Tapi setelahnya itu dia sering kejang sampai pernah sekali satu hari itu 4 kali. Dan tahun ini di bulan Februari kemarin entah kenapa ya waktu itu juga saya sebenarnya kurang sehat. Dia kejang satu hari itu 2 kali. Udah kami rebahan, tapi bukan tidur sebenarnya, saya merenung gitu. Dia juga merenung. Terus tiba-tiba dia bilang, Mami, coba tanya Sally, karena ada jemaat kami perawat di Gading Pluit ini juga. Coba tanya, kita ke sana aja periksa. Gitu. Ya udah, hari itu juga saya hubungi, oh ya Bu, datanglah kami periksa. Pas di situ periksa, dokternya kan kami nggak kasih tahu kalau dia udah ada tumor gitu. Terus diperiksa, kenapa datang gitu, terus iya tadi suami saya kejang gini-gini. Ya udah akhirnya diperiksa, mereka tuh udah kaget, tumornya udah gede gitu. Pas jemaat saya ini datang, itu kamu tuh ada tumor di otak, mereka udah bisik-bisik udah gitu. Ini harus dirawat ya, harus nginap. Gitu. Pas dokternya malam, akhirnya disuruh nginep, malamnya datang ya dokternya. Jadi dokter jaganya tuh nggak mau ngomong, dia bilang nanti ya Pak biar satu suara, nanti dokter sarafnya aja yang menyampaikan. Pas udah di ruang perawatan, dia kejang. Terus dokternya bilang, oh nggak apa-apa. Bu, bisa ikut saya sebentar. Udah akhirnya saya ikut dia kasih tahu ini. Saya bilang, terus apa yang kami lakukan dok? Wah ini gampang Bu, bisa dioperasi. Itu kayak kesiram air gitu ya. Ini ada orang tua teman saya Bu dioperasi gini, nggak apa-apa, bagus, bisa. Jadi kayak selama ini udah terpatok di otak tuh bahwa nggak bisa dioperasi, nggak ada hasilnya. Tapi dokter ini bilang, ini gampang Bu, bisa dioperasi, Ibu tenang aja. Akhirnya masuk ke ruangan, besoknya dokternya sampaikan, Pak, tumornya Bapak begini-begini nih, ini Bapak jangan khawatir, ini bisa dioperasi. Nah pendek cerita, bulan 3 kemarin itu jadilah suami kita ini dulu ya, dirujuk ke RSCM. Itu juga pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada Tuhan kirimkan melalui orang-orang yang baik kepada kita ya. Jadi suami saya itu diprioritaskan gitu. Kita masuk bulan Maret, bulan Mei udah dioperasi tanggal 7. Sebelum dioperasi itu suami saya harus di MRI dulu. Mereka periksa karena udah berapa tahun sudah tidak pernah diperiksa. Dia kan ini ya orangnya teliti gitu. Terus dia lihat, Mami kenapa hasil MRI pertama itu kok putih ya? Kok ini hasil MRI sekarang kok hitam? Aku bilang soal gitu aku nggak ngerti Papi. Yang aku percaya pasti Tuhan tolong. Nah setelah pas waktu itu udah mau dioperasi ya, kita masuk ke dokter bedah. Jadi saya sempat ribut tuh sama dokter bedahnya. Jadi dokter bedahnya bilang, Pak, kemungkinan Bapak akan dioperasi minggu ini. Kita kaget. Tapi sebelum dioperasi, saya harus kasih tahu dulu bahwa tumor Bapak itu tidak jelas posisinya ya. Jadi dia itu, kita nggak tahu apa dia tumornya datang dari otaknya sendiri. Jadi dia ini bukan tumbuh dari luar. Dan ini ada posisi di dalam sebelah kanan. Dan akibatnya nih nanti dioperasi, Bapak tuh akan lupa istri karena menyangkut kepribadian. Oh saya marah, saya bilang, enggak, dokter yang di sana bilang tuh gampang dioperasi. Siapa bilang? Suruh dioperasi. Dia marah, saya marah lagi. Jadi saya bilang, Ibu harus dengar, saya sampaikan bahwa kalau tumor Bapak ini, jadi ini loh Bu, tidak semua tumor otak itu sama, beda-beda. Ada yang namanya meningioma itu di luar batok, itu di luar gampang diambil. Ini posisinya di dalam. Jadi saya nggak bisa kasih kepastian bahwa ini nanti baik-baik aja. Pokoknya begini loh Bu. Oh iya dok, iya dok. Nah pas waktu itu kita ada survei ke puncak bahwa jemaat akan Paskah di puncak gitu ya. Tapi Paskah yang udah lewat gitu. Pas pulang dari sana lagi ngantuk-ngantuk ditelepon.
Bu, bagaimana kabarnya Pak Sudi, ada jadwal tanggal 7 ini akan dioperasi. Itu kami kaget, kayak disambar, cepat sekali ya, cepat banget mau dioperasi gitu. Kok cepat banget gitu. Bu, ada pertanyaan? Terus saya bilang, Dok, suami saya itu seorang pendeta. Lakukan yang terbaik menurut dokter buat suami saya. Saya nggak bisa berkata-kata ya. Pokoknya lakukan yang terbaik, Dok, buat suami saya. Iya, Bu, nanti kita akan lakukan yang terbaik. Pas besoknya dia dihubungi ya, hari Sabtu. Nanti hari Minggu pagi bisa datang ke rumah sakit ya Pak, karena persiapan dulu operasi tanggal 7, hari Selasa, jadi Minggu udah ada di rumah sakit. Terus kita tawar menawar, bisa nggak datang siangan atau sore? Karena pagi itu kami mau pelayanan dulu, ada perjamuan di gereja. Oh boleh Pak, boleh. Jadi Bapak Ibu melayani dulu. Itu luar biasa ya. Kita melayani dulu, pulang tuh kayak benar-benar udah kayak mau camping. Kami bawa orang sama dia satu, saya satu, bawa baju masing-masing. Udah kita ke sana naik Grab, turun. Dia kayak nggak orang sakit, Pak. Saya duduk aja manis begini sampai dia urusin semuanya gitu. Gimana Papi? Udah beres. Mas, udah beres, kita naik gitu. Sampai dia mau dioperasi tuh, semua dokter-dokter di situ tuh bingung. Yang sakit siapa ya? Dipikirnya saya yang sakit Pak, karena saya tuh tertekan, karena saya tuh mengingat apa kata dokter tuh. Jadi saya tuh dilema, dioperasi iya, karena dia bilang saya udah capek Dok, saya udah pasrah, saya udah berserah. Sedangkan muka pasiennya tenang. Iya, saya takut nanti kalau dia udah dioperasi masih ingat saya nggak ya gitu. Kalau dia tenang banget, jadi sampai dokternya Jadi dikira ibu yang tuh, sakit. yang sakit siapa ya? Jadi karena dipikirnya aku yang sakit, karena wajah saya tertekan gitu kan. Iya. Terus dokternya itu bilang, yang sakit siapa? Terus saya bilang, Pak gimana, Bapak udah siap? Terus dia bilang, saya udah siap Dok. Bapak udah tahu dioperasi apa? Bapak sakit apa? Saya tahu Dok. Saya udah nonton Dok di YouTube semua. Jadi dia malah jelasin, ini nanti dibuka, ini gitu-gitu. Sampai dokternya bingung. Terus dokternya bilang, tapi nggak seperti di film-film ya Pak. Ini nanti beda Pak, Bapak tuh dibius total. Sampai operasi itu bisa sampai 8 jam sampai 10 jam. Gitu. Iya Dok, saya udah tahu, saya semua doain. Sampai bingung dokternya, akhirnya dokternya bilang, kalau boleh tahu Bapak kerjanya apa ya? Oh saya pendeta Dok. Oh iya ya Pak. Oh, jadi udah banyak lah yang doain Bapak ya. Ya sukses ya Pak. Nggak bisa berkata-kata lagi dokternya gitu ya. Karena terus makanan gitu ya. Makanan datang, Pak gimana makannya? Enak nggak Pak? Oh kurang Dok. Dokter gizinya nambahin makanannya. Saya pikir ini orang sakit apa enggak ya? Kalau di rumah sakit ya Pak, dia nambah habis semua. Karena di pikirannya dia itu udah pasrah gitu loh. Jadi kalau mati, kenapa nggak mati dari kemarin? Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan untuk operasi ya, pasti saya percaya Tuhan tolong. Jadi dia tuh udah benar-benar pasrah. Pas udah mau masuk ke ruang operasi, kita udah doa terus ya. Saya udah doa, udah nangis, pegang tangannya. Pas mau terakhir, saya sengaja saya taruh tangan saya di dada. Gak ada komentar sedikit pun. Oh Tuhan. Terus dia panggil, Sudian, Sono udah siap? Oh siap Dok. Dia ketawa langsung di bawah dada Mami gitu. Kayak udah mau naik pesawat gitu ya. Saya bilang Tuhan Yesus tolong gitu. Saya udah doa terus doa sendiri, saya nunggu di bawah. Dan itu ajaib dan luar biasa ya. Suami saya dari bawa ke ruang operasi dari jam 2, saya nunggu sampai jam 10 itu nggak dikabarin. Katanya dipanggil, tapi saya nggak dengar, nggak tahu bagaimana. Saya udah nangis-nangis, akhirnya saya panggil teman saya pikir ada apa ya, udah sampai 12 jam. Kok suami saya kok nggak ada kabar gitu. Akhirnya satpamnya nanya, Bu, Bapak nunggu siapa? Nunggu suami saya Sudi Harjono Simanungkalit dari tadi. Udah sehat Bu. Udah di ruang ICU dari tadi, bapaknya udah bercanda. Ayo Bu, saya panggil, saya bawa. Saya masuk ke ruang ICU, saya udah nangis terus. Begitu saya datang ngomong sama susternya, dia bilang, Mami, saya langsung bilang, Tuhan Yesus makasih suamiku masih ingat, dengan suaraku aja masih ingat saya gitu. Ayo kita mengucap syukur berdoa. Itu ajaibnya Tuhan Yesus luar biasa. Sungguh waktu itu ya, saya cuma bilang, Tuhan Kau ajaib dan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih, tidak ada kata lain selain terima kasih, saya berdoa. Terus suami saya bilang, Mami sampai besok aku udah sehat. Tuhan tuh ajaib. Yang di pikiran saya, bayangan saya, udahlah. Kalaupun dia dioperasi nggak berhasil, kemungkinan dia bisa lupa saya. Ternyata pas kejadian itu nggak lupa,
Dia ingat semuanya. Besoknya pindah ke ruangan, besoknya lagi, itu HCU ya, besoknya pindah ke ruangan HCU, besoknya lagi ke ruangan, besoknya itu kami udah pulang ke rumah. Itu ajaib, dan dia sehat semua, tidak ada kurang satu apapun. Itu ajaibnya Tuhan Yesus, luar biasa. Itu ujian terberat kami ya dalam keluarga. Itu ujian terberat, dan tentu orang bisa melihat ya di luar kayak seperti tidak ada masalah, tapi sesungguhnya itu masalah berat. Tapi bagaimana kami bisa melewati itu? Saya tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang saya pegang. Kalau Tuhan kemarin, Tuhan tolong. Hari ini, besok, sampai seterusnya pun Tuhan tolong. Amin. Itulah yang membuat saya kuat sampai hari ini. Dan sungguh tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Wow, speechless ya. Karena tadi saya juga jadi ikut nangis karena ngebayangin bagaimana posisi kita sebagai istri melihat orang yang kita cinta itu ya antara hidup dan mati lah istilahnya Ya, betul, gitu kan. betul. Bahkan kalaupun dia hidup, dia resiko lupa kita. hilang Ya ingatan. sama aja kayak kita sama orang lain. Itu sangat menyedihkan banget sih, stres banget kondisi itu. Tapi waktu ibu berserah ya sama Tuhan dan bapaknya juga berserah, Tuhan yang campur tangan. Dan saya lihat banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang menyertai dari mulai proses masuk rumah sakit, operasi, dan sampai selesainya itu semua tangan Tuhan ya. Amin. Ya itu percaya bahwa banyak orang yang mendoakan. Seperti saya relate-nya tuh gini, di saat kita banyak menolong orang, maka Tuhan yang tolong kita. Amin. Betul ya, Amin. amin ya. Jadi untuk kita semua juga nggak perlu kita hitung-hitungan menolong orang ya, mau saudara, mau siapapun, karena kebaikan itu akan balik kepada kita sendiri. Ya, betul. Betul. Ya, kadang banyak di rumah tangga yang saya sering juga dengar hitung-hitungan kalau dengan keluarga besar, tolong ini, tolong itu, jadi istri merasa kesal. Berarti untuk berkaca dengan seperti Ibu Deborah, ya kalau kita untuk tujuannya menolong, sakit atau pendidikan, ya sok kasih, karena kita nggak pernah tahu kebaikan itu akan kembali ke kita. Iya. Apalagi di saat mungkin Ibu Deborah bukan di dalam kelebihan ya, di dalam kekurangan pas-pasan, itu luar biasa loh ya, keajaiban Tuhan. Nah, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ajarkan juga lewat kejadian ini. Saya percaya apa sisi positifnya yang Bapak dapati dari kejadian ini? Mungkin makin mengasihi Tuhan atau seperti apa? Iya, jadi melalui peristiwa ini banyak hal ya yang saya belajar. Yang pertama tadi bahwa kita nggak boleh mengandalkan manusia. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, karena apa? Kalau kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Orang yang kita pikir berharap tadi bisa menolong kita, justru meninggalkan kita, itu sakit ya. Tapi di situ Tuhan ajarkan bahwa kamu harus berserah. Dan memang selama pergumulan dari 2020 sampai 2024, saya tadinya berharap ya mujizat terjadi. Ya kan orang bilang kamu pendeta, kamu berdoa. Waduh, itu seperti penghakiman yang luar biasa yang saya terima. Oh kamu kan begini, kamu harus saya bilang, saya udah nangis sama Tuhan, saya udah doa sama Tuhan, terus mau bikin apa lagi? Kalau Tuhan tidak lakukan seperti yang kita mau, terus mau apa? Ya, makanya ketika sampai di satu titik saya udah bilang, saya udah pasrah sama Tuhan. Jujur ada terasa takut, karena apa? Karena seperti yang omongan dokter tadi, kalau dioperasi, ini akan mengganggu kepribadian Bapak. Bapak gampang marah, gampang nangis tanpa alasan. Lupa istri, lupa anak. Saya bilang, untuk apa hidup ya begitu ya? Itu saya bilang, udahlah, saya bilang sama istri, ya udah kita sepakat aja, saya nggak mau. Berkali-kali saya mengalami kejang, istri bilang ke dokter, saya bilang no. Kejang lagi, dokter bilang, istri saya bilang kita ke dokter, saya bilang no. Selalu no, selalu no. Tapi bulan Februari tahun ini, karena saya mengalami kejang sampai 3 kali dalam sehari, saya merenung sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, kalau saya alami seperti ini, saya bisa mati sia-sia nih, saya bilang. Sama Tuhan, saya ngomong sama Tuhan begitu. Saya bisa mati sia-sia nih.
bukan mati dalam pelayanan, ya mati sia-sia. Di tengah jalan saya tiba-tiba kejang, orang tabrak saya, bisa selesai saya ini, saya bilang. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, ya udah Tuhan, saya mau deh untuk dioperasi. Ya udah, tahap pasrah. Ya udah, akhirnya saya bilang sama istri, ayo kita ke rumah sakit. Dia kaget, kok mau? Ya saya bilang, ya udah, saya udah capek, saya bilang. Saya udah capek, sungguh-sungguh udah capek, kejang. Saya bilang, saya udah capek Tuhan. Ya terserah Tuhan dah. Tapi saya minta sama Tuhan, saya bilang, kalau Tuhan izinkan operasi, kalau berhasil, puji Tuhan. Tapi kalau ada efek sampingnya, saya bilang, mendingan Tuhan, saya pulang deh. Ya check out aja dari dunia, saya bilang. Ya, gak ada guna menyusahkan yang hidup dan menyusahkan saya juga, saya bilang sama Tuhan. Itu tawar menawar saya dalam sama Tuhan. Jadi sepanjang penantian untuk dapat jadwal operasi, saya lihat di YouTube gimana caranya orang operasi tumor itu, saya tonton semua. Sampai memang seperti yang istri saya bilang tadi, kan waktu dokter itu datang bergantian. Dari dokter anestesi, dari dokter saraf, dari dokter bedah saraf, dokter psikiatri datang juga. Nah yang banyak nanya ini dokter psikiatri ini, kesehatan mental saya ditanya. Dilihat saya tenang. Ya, dia tenang, saya tenang. Bapak nggak takut? Saya bilang, saya sudah tidak takut lagi dok, saya bilang. Kenapa Bapak nggak takut? Saya udah capek dok, saya bilang. Saya udah pasrah sama Tuhan. Ya, begini dulu nanti. Oh ya, saya sudah tahu dok, saya bilang. Kok tahu? Ya saya tonton semua saya. Ya, sampai dan ketika di ruang operasi, waktu saya dipindahin, dokter, saya kan udah dibotakin. Terus ternyata ini harus dikasih garis, digambar, pakai spidol. Terus dokternya minta izin, Pak, saya masih sadar, Pak biar cepat, saya izin ya, saya gambar dulu ya. Dokter satu bilang, jangan. Ntar dia ketakutan. Terus saya bilang, nggak apa-apa dok, saya juga pengen tahu, saya bilang. Akhirnya ada satu dokter yang nyeletuk, wah dia mah nggak takut, dia mah pendeta katanya. Ya memang jujur, saya nggak tahu kekuatan, tapi saya tahu itu kekuatan dari Tuhan. Saya udah tahap seperti nggak ada rasa takut sama sekali, sudah seperti mengambang. Ya, jadi di situ saya belajar satu hal lagi, pasrah itu memang seperti itu. Kita seperti udah seperti diangkat Tuhan, mengambang. Jadi nggak ada lagi rasa takut, rasa khawatir. Saya udah pasrah sama Tuhan. Jadi saya bilang sama Tuhan, udah suka-suka mudah Tuhan dah. Jadi ketika diangkat seperti itu, ketika mau dioperasi, mau digambar, saya bilang, lakukan dah dok, saya bilang. Terus saya juga nonton di TikTok, ada orang waktu mau dioperasi, jadi pas di anestesi itu, dia hitung berapa detik dia bisa tahan pengaruh obat bius. Sadar. Ya enggak, pengaruh obat biusnya sampai dia pingsan. Saya bilang sama dokter anestesinya bercanda, dok, saya mau hitung juga dok, saya bilang. Sampai berapa detik saya akan pingsan. Jadi ketika dimasukkan ditaruh ke hidung saya hitung 1, 2, seingat saya sampai 20, udah langsung nggak ingat apa-apa lagi. Ya, jadi saya akhirnya bisa sampai bawa bercanda begitu. Jadi memang banyak hal yang kita pelajari dalam peristiwa yang saya alami ini. Ketika kita pasrah sama Tuhan itu, wah akan indah. Jadi di bagian mana Pak yang di Ini. bagian situ? Ini, jadi Satu garis. jadi operasi itu ini diklet dulu, baru kulit kepalanya ditarik ke depan, baru akan kelihatan batok kepalanya, dan itu setelah kelihatan batok kepalanya baru ini dibelah, digergaji. Nah setelah batok kepalanya diangkat, itu masih ada lagi lapisan dura namanya, yang melindungi otak kita. Nah lapisan dura itu juga akan digunting, baru kelihatan tumornya. Dan itu tuh saya sih ada videonya. Iya boleh tuh Iya nanti ya. Jadi itu akan diambil dikit-dikit. Oke. Diambil dikit-dikit. Nah, jadi dokternya bilang tumor saya ini ternyata numbuhnya itu dari sel yang baik berubah menjadi sel yang jahat. Jadi itu dokternya bilang. Makanya Tadi berubah. ya dokter tadi bilang kita nggak bisa jamin ya. Memang dokter yang baik memang harus memberitahukan hal terburuk yang akan kita alami. Dan kadangkala orang nggak siap untuk menerima hal terburuk ini. Dan
dari pengalaman ini saya mau katakan bahwa kita harus bisa menerima untuk bisa melewati proses itu. Kita nggak boleh deny lah. Kita harus bilang, oh ya memang ada. Memang itu hal terburuk. Kita harus siap. Jadi nggak harus menerima yang baik-baik saja dari Tuhan. Yang kita harus bisa terima. Tapi yang buruk sekalipun, kita harus bisa terima. Tapi saya tahu bahwa seperti, nah ini, sebelum saya dioperasi, teman saya bilang, kamu harus punya ayat hafalan. Ya, sehingga ketika kamu nanti sadar, ketika kamu ingat ayat hafalan itu, berarti memori kamu nggak ada yang rusak. Nah, jadi saya bilang, Tuhan apa yang saya ayat hafalannya? Akhirnya Tuhan ingatkan saya Mazmur 23 ayat 1-6 itu. Dan saya paling suka ayat yang keempat. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku. Dan firman itu sangat menguatkan. Dan karena saya menganggap diri saya sedang ada dalam lembah kekelaman, di bayang-bayang maut, ya antara hidup dan mati. Dan yang menghiburkan Tuhan. Jadi, ya seperti itu Pak Edi. Dan juga saya melihat ya, terlepas dari iman Bapak yang luar biasa juga ya, berserah sama Tuhan, tapi juga saya melihat pasti ada juga sisi pendampingan Ibu yang saya lihat juga membuat Bapak juga tenang juga ya. Karena kalau misalnya ibunya panik, bapaknya tambah stres, apalagi ini tumor otak gitu kan. Ya kan. Jadi untuk mempercepat dan juga bahkan memperlancar proses Bapak, saya juga lihat itu juga dari sisi iman Ibu juga. Betul. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi memang banyak tawar-menawar dia sama Tuhan. Kalau saya udah bilang, ya kalau mau pulang, saya pulang. Tapi dia bilang, masa kamu tega? Kamu ditinggal sama orang tuamu, kamu masih kecil-kecil. Masa kamu tega ninggalin anak-anakmu juga? Jadi itu dia bilang, wah saya bilang, jadilah seperti imanmu. Saya bilang, jadi memang benar-benar imannya dia yang menopang juga. Ya, jadi kalau semua bisa dilewati, saya terlalu yakin karena imannya istri saya luar biasa. Jadi saya melihat, jadi Bapak sebagai pendeta tidak ada masalah, misalnya KDRT, perselingkuhan misalnya ya, tetapi justru Tuhan izinkan masuk dalam lembah kekelaman, yaitu sebuah penyakit yang ganas begini lah ya gitu. Dan saya melihat bagaimana di dalam setiap apapun masalah dalam rumah tangga, penting peran pendamping pasangan kita di dalam encourage kita, mengcover semua kelemahan kita. Dan situlah kita melihat fungsi pasangan ya Pak ya. Bisa pasangan kita menjadi corongnya Tuhan untuk berdoa, untuk menjadi kekuatan buat pasangan. Disitulah lembah kekelaman itu Tuhan bawa menjadi sebuah kemenangan. Ya, seperti itu. Dan ya, waktu Ibu berdoa, kan saya menarik tuh mendengar Ibu waktu rasanya pengen teriak, aduh apa gimana gini, tapi tetap Ibu tenang, tidak menunjukkan kepanikan itu, tapi Ibu tunjukkan ketenangan buat Bapak. Itulah yang saya percaya juga menolong psikis Bapak, untuk encourage Bapak. Tapi Ibu teriaknya sama Tuhan, ngomongnya sama Tuhan ya, puji Tuhan sih. Itu sih. Dan mungkin saya percaya itu yang akan menjadi teladan buat para wanita-wanita di luar sana yang mungkin apapun masalah mereka ya, entah sakit penyakit, pergumulan ekonomi ya, suaminya main perempuan, narkoba. Nah inilah teladan yang bisa kita ambil sebagai wanita penolong buat pasangan. Ya. Menarik kata penolong itu. Memang kami ini laki-laki kan lebih banyak kurangnya. Sama-sama. Ya, jadi kalau wanita itu kan bisa multitasking katanya ya. Kalau laki-laki satu pekerjaan kita fokus aja satu itu, nggak bisa diganggu. Ya, makanya firman Tuhan itu luar biasa ya. Makanya dikatakan menciptakan wanita itu sebagai penolong yang sepadan. Jadi saya rasakan memang ya, kalau diingat masa pacaran dulu, kalau saya ingat ya, kalau saya jadi sama yang ini, wah berantakan. Karena saya lihat hasilnya sekarang, sama ini begini, sama ini begini. Ternyata Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Iya, betul. Karena benar, karena kalau sama dia, saya lihat endingnya keluarganya dia seperti itu. Yang satunya lagi endingnya seperti itu. Dan
Tuhan memang nggak salah. Oh, Jadi teringat kata-kata ketua yayasan saya dulu, ini yang terbaik buat kamu Sudi, ini dari Tuhan, dan saya yakin benar-benar dari Yes. Tuhan. Artinya kalau sekarang kita dipasangkan, maksudnya bukan sekarang ya, kalau kita udah dipasangkan dengan pasangan yang Tuhan kasih saat ini kan, ya walaupun good or bad ya, itu kita percaya itu yang terbaik dari Betul. Tuhan ya. Betul. Jadi jangan mengeluh di dalam keadaan apapun Benar. juga, jangan ngedumel, jangan kesel, tetap bawa masalah kita kepada Tuhan dan Tuhan akan bikin indah pada waktunya, mujizat terus Amin. terjadi. Betul. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar seluruh kesaksian daripada Pak Sudi beserta istrinya Deborah. Saya percaya pernikahan sekalipun di dalam Tuhan bukan berarti mereka baik-baik saja, tetapi Tuhan izinkan ada badai. Dan saya percaya di dalam pernikahan kita bisa belajar pasangan ini saling menerima satu sama lain. Mereka mengerti bahwa masing-masing ada kekurangan, tetapi belajar mereka saling melengkapi. Seperti firman Tuhan di Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi sebagai pasangan kita jangan belajar menuntut. Terimalah pasangan apa adanya yang Tuhan telah berikan buat kita dengan ucapan syukur, sehingga kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan salurkan lewat pasangan kita. Dan kedua juga kita belajar bahwa di dalam perjalanan hamba Tuhan sekalipun Pak Sudi beserta istrinya, Tuhan mengajarkan jangan mengandalkan manusia. Dan kita ingat firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang terpenting, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan kita lihat ketika di mana Pak Sudi dihadapkan meja operasi, dia percaya, dia pegang bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Sekalipun di dalam lembah kekelaman dia tidak takut bahaya. Karena apa? Karena ada gada tongkat Tuhan yang menyertai dia. Sehingga dia tidak khawatir. Karena dia percaya semua yang Tuhan rancangkan itu yang terbaik. Itu aja. Ya. Bagi teman-teman yang saat ini mungkin pasangannya entah suami atau istri sedang mengalami mungkin musibah atau masalah, penyakit atau apapun juga yang sepertinya berat, sepertinya kayaknya di mana Tuhan bisa menolong. Nah, dengan melihat kesaksian Pak Sudi dan Ibu Deborah, saya percaya teman-teman melihat dan percaya kembali bahwa Tuhan itu selalu ada buat setiap orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Sekalipun memang harus diizinkan lembah kekelaman, tetapi ingat teman-teman, di dalam lembah kekelaman Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru kita yang mungkin sering meninggalkan Dia. Kita sering mungkin dengan mengeluh, rasanya kita jadi malas ibadah, kita jadi malas berdoa ya, karena merasa tidak kuat menghadapi kesesakan itu. Tetapi seperti teladan Ibu Deborah, di saat dia mengalami hal yang sangat sulit bagi dia tetap percaya Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita lihat mujizat terjadi, sesuatu yang sepertinya mustahil tapi Tuhan jadikan nyata. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang mau dikuatkan di dalam keadaan sulit dan kondisi tertekan apapun saat ini, dan jika ingin dikuatkan bisa menghubungi kami di DM Instagram kami dan TikTok Keluarga Hati Ilahi. Dan juga teman-teman terus kuat di dalam Tuhan, jangan pernah meninggalkan komunitas, selalu rajin beribadah dan mencari Tuhan dan menghadirkan Tuhan. Terima kasih teman-teman terkasih di dalam Tuhan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.